Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Alfian Firmansyah. Aku kuliah di Universitas Negeri Malang di Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear, tentang yang ada pada dunia statistika. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih tentang analisis regresi linear itu? Kalau ada yang tahu atau pernah dengar, kalian tulis di kolom komen ya. Karena video ini sifatnya interaktif, jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada sanggahan, bisa kalian tulis di kolom komen aja. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Analisis regresi linear. Nah, apa sih analisis regresi itu? Analisis regresi adalah berguna untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Nah, pada analisis regresi ini ada dua syarat. Yang pertama itu hubungan. Apa sih hubungan itu? Yaitu yang harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Nah, yang kedua ada variabel itu sendiri. Nah, variabel di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu variabel kriterium atau variabel terikat. Yang kedua, variabel prediktor atau variabel bebas. Contohnya, dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya. Jadi ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi tersebut, begitu ya. Nah, analisis regresi linear sederhana ini seperti yang aku sebutkan tadi di awal, digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Nah, di sini tuh ada beberapa asumsi. Yang pertama, datanya itu diambil secara random dari populasi. Yang kedua, datanya memiliki pasangan yang sama. Yang ketiga, datanya berdistribusi normal. Nah, yang terakhir, hubungan antara variabel itu linear ya. Oke, langsung saja ke rumusnya atau bentuk umumnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X dengan koefisien A dan B-nya yaitu A-nya yaitu sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, untuk koefisien B-nya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, Y-nya di sini digambarkan sebagai variabel yang diprediksi atau penjualan. X-nya itu melambangkan variabel yang mempengaruhi atau biaya. Nah, A-nya itu sebagai intercept atau nilai Y jika X-nya itu 0. Dan B-nya adalah koefisien regresi atau slope atau besaran perubahan Y jika X naik satu satuan. Nah, di sini aku punya contoh soal. Sebelum itu aku bacakan dulu ya soalnya. Seorang pemilik toko kue ingin mengetahui apakah biaya iklan di media sosial dalam ratusan ribu rupiah mempengaruhi pendapatan penjualannya juga dalam ratusan ribu rupiah, dan ia mengumpulkan data selama 5 minggu terakhir sebagai berikut. Nah, minggu pertama itu iklannya 1, penjualannya 4. Minggu kedua iklannya 2, penjualannya 5. Minggu ketiga iklannya 3, penjualannya 7. Minggu keempat iklannya 4, penjualannya 8. Minggu kelima iklannya 5, penjualannya 11. Nah, dari pernyataan di atas dibentuklah suatu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bentuklah persamaan regresi linear sederhananya. Pertanyaan kedua, jika minggu depan pemilik toko mengeluarkan biaya iklan sebesar 600.000, berapakah prediksi pendapatan penjualannya? Sebelum itu aku kasih kesempatan kalian buat jawab dulu ya dari soal yang sudah aku paparkan.
Bisa kalian jawab di kolom komentar. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, sebelum kalian jawab itu kalian harus membuat timetable dulu ya dari soal ini. Yang pertama itu tabel minggu keberapa, dan variabel X-nya atau biaya iklannya, dan variabel Y-nya atau penjualan, dan juga variabel X pangkat 2. Nah, minggu yang pertama itu biaya iklannya kan atau X-nya 1, Y-nya juga 1, dan X pangkat 2 atau biaya iklan pangkat 2 itu kan 1. Minggu keduanya biaya iklannya 2, penjualannya 4, dan X, jika X-nya dipangkatkan 2 menjadi 4. Nah, minggu ketiga iklannya 3, penjualannya 9. Nah, jika biaya iklannya dipangkatkan 2 menjadi 9. Nah, minggu keempat iklannya itu 4, penjualannya 8. Dan juga biaya iklannya jika dipangkatkan 2 menjadi 16. Nah, minggu kelima biaya iklannya 5, penjualannya 11. Dan juga biaya iklan pangkat 2-nya 25. Nah, total sigmanya didapatkan bahwa biaya iklannya itu 15, penjualnya 35, dan X pangkat 2-nya totalnya 55. Nah, sebelum itu kita harus menghitung nilai B-nya terlebih dahulu. B sama dengan N buka kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, langsung saja masukkan nilainya yang diketahui tadi ya. B sama dengan 5 dikali 122 dikurangi 15 kali 35 dibagi 5 dikali 55 dikurangi 15 pangkat 2. Nah, hasilnya 610 dikurangi 525 dibagi 275 dikurangi 225. Nah, hasilnya ditemukan 85 dibagi 50, yang hasilnya yaitu 1,7. Nah, nilai B-nya kan sudah diketahui. Lanjut kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Masukkan saja nilainya langsung. 35 dikurangi B-nya tadi sudah didapatkan ya, 1,7 dikali 15 dibagi 5. Nah, di sini didapatkan 35 dikurangi 25,5 dibagi 5. Nah, hasilnya 9,5 dibagi 5, dan hasil akhirnya adalah 1,9. Oke, B-nya tadi 1,7 dan A-nya 1,9. Nah, persamaan regresinya karena A itu 1,9 dan B-nya 1,7, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,9 ditambah 1,7 dikalikan X. Nah, untuk kesimpulannya dari soal yang pertama tadi, jika toko kue tidak mengeluarkan biaya iklan sama sekali atau X sama dengan 0, mereka diprediksi tetap memiliki penjualan sebesar 1,9 atau 190.000. Nah, setiap kenaikan biaya iklan sebesar 1 atau 100.000, mendapatkan penjualan akan bertambah sebesar 1,7 atau 170.000. Untuk soal yang kedua, jika minggu depan biaya iklan yang dikeluarkan adalah 6 atau 600.000, kita tinggal memasukkan angka 6 ke posisi X-nya yang tadi, yang persamaan sebelumnya, atau Y sama dengan 1,9 ditambah 1,7 dikali 6. 6-nya itu sebagai X yang di persamaan sebelumnya. Nah, di sini didapatkan bahwa 1,9 ditambah 10,2 yang hasilnya adalah 12,1. Nah, kesimpulannya, jadi jika pemilik toko mengeluarkan biaya sebesar 600.000 atau prediksi pendapatan penjualannya adalah sebesar 1.210.000 atau angka 12,1 dikali 100.000. Oke, jadi kesimpulannya dari soal yang sebelumnya yaitu pada intinya analisis regresi linear ini
akan sangat berguna jika kita memiliki dua hal yang saling berhubungan, saling berhubungan, dan kita ingin tahu seberapa besarlah hal yang satu mengubah hal yang lain. Jadi hal yang satu itu dapat mengubah hal lain ya untuk keperluan target atau rencana masa depan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua atensinya, atas semua waktu yang sudah kalian berikan untuk mendengarkan penjelasan saya. Jika itu baik pasti dari Allah, jika itu buruk pasti dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.